tanda-tanda tersebut tuh Iya, dikenalnya banyak ya dok ya. iya, Salah satunya adalah gastritis, iya, ada iya, amang juga ya dok ya. iya, 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 Masyarakat ini kenalnya, dan iya, salah satu lagi iya, nih yang lagi iya, iya, banyak di apa ya, disebutkannya diderita gitu ya dok ya, iya, sama kalangan milenial sih adalah iya. GERD. Oh jadi tidak selalu Iya, pakai tidak jarum selalu ya dok ya? jarum. Iya, heeh, Oke. banyak macamnya. Iya, Oke, nah untuk ininya sendiri dok, cara iya, kerjanya dari akupuntur itu sendiri seperti apa sih dok? Nah, untuk terapi ini kan salah satu terapi penunjang juga ya dok ya. iya. Nah, boleh disatukan atau dibarengi dengan terapi medis lainnya nggak sih dok? Halo sahabat Rusni, sahabat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Maulana Azhar bisa berjumpa kembali dengan sahabat Rusni dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di acara ngopi, ngobrol pagi bareng para ahli. Baik sahabat Rusni, pernah nggak sih sahabat Rusni mengalami gejala tidak nyaman di perut seperti adanya nyeri, kembung, mual, dan muntah? Mungkin sahabat Rusni sedang mengalami sindrom dispepsia. Nah, tahukah Sobat Rusni, salah satu cara ataupun salah satu terapi yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejala tersebut adalah dengan terapi akupuntur. Lalu, apa sih itu terapi akupuntur? Dan penyakit apa saja yang bisa dibantu dengan terapi ini? Mending kita tanya langsung yuk sama ahlinya, karena sudah hadir bersama kita Dr. Farida, spesialis akupuntur, di mana beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran di Universitas Tarumanegara, dan beliau juga seorang spesialis akupuntur, di mana beliau saat ini sedang praktik di Rumah Sakit Pelni. Baik, halo apa kabar dokter? Baik. Luar biasa, terima kasih dokter sudah mau hadir di acara ngopi pagi ini dok. Iya, terima kasih ya. Baik dokter, nah boleh dijelasin nggak dok, mungkin masih banyak nih sahabat Rusni di rumah yang Iya. belum tahu mengenai apa itu sindrom dispepsia dok. Oke. Ya. Dispepsia itu sebenarnya bukan nama penyakit ya, bukan penyakit tapi sekumpulan gejala atau gangguan pencernaan. Jadi sindrom dispepsia adalah sekumpulan gejala dari rasa tidak nyaman pada perut, nyeri, nyeri ulu hati, mual, muntah, dan rasa penuh kembung di perut gitu. Oke, nah dok Ya. dari penjelasan barusan kan di masyarakat itu tanda-tanda tersebut tuh Iya. dikenalnya banyak ya dok ya. Iya. Salah satunya adalah gastritis, Iya, ada iya. amang juga ya dok ya. Iya, iya, Masyarakat iya. ini kenalnya, dan Iya, salah satu iya. lagi nih yang lagi Iya, iya, banyak di apa ya, disebutkannya diderita gitu ya dok ya, Iya. sama kalangan milenial sih adalah iya, GERD. Nah iya, dok ya, GERD, nah iya. itu ada perbedaannya nggak sih dok dari ketiga penyakit tersebut? Sebenarnya GERD itu adalah rasa tidak enak yang naik ke atas ke kerongkongan, jadi ada rasa panas gitu, di rasa terbakar dan panas dari ulu hati, lambung sampai ke arah tenggorokan gitu. Sedangkan kalau mah itu sebenarnya sama. Jadi gastritis itu masuk ke dalam mah Mah juga, itu. ya. Oke. Ya, sebenarnya hampir sama ya ininya ya, cuma gejalanya mah itu kan banyak gitu. Salah satunya ya gastritis itu. Jadi gastritis masuk ke dalam mah, juga GERD itu kita sebutnya, orang awam menyebutnya mah gitu Mah, aja oke. ya. Jadi sahabat Rusni di rumah udah tahu Iya, nih ya dok ya, iya, perbedaannya nih antara GERD, iya, gastritis, dan mah. Jadi iya, mah ini masuk ke iya, gastritis ya dok iya, ya. iya, Oke. Nah jadi bukan hanya, aduh sakit perut nih, mah. Iya. Belum tentu ya dok ya. Jadi Iya. tergantung gejala Iya. yang dideritanya. Iya, Ya. Oke. iya. Nah dok, untuk kita kembali lagi ke sindrom Iya. dispepsia ini ya dok Iya, ya. Jadi bukan merupakan penyakit ya dok ya. Iya. Jadi Malahan sekumpulan gejala. kumpulan Iya, gejala, iya. oke, ketidaknyamanan di Iya, lambung ya dok ya. iya, betul, Oke. iya. Nah untuk penyebabnya sendiri Iya. dok, apa saja? Penyebabnya biasanya kalau sindrom dispepsia itu adalah gaya hidup ya, gaya hidup. Terus selalu gaya hidup tuh seperti pola makan yang nggak baik, jadi seperti sering makan pedas, sering minum kopi, merokok, konsumsi alkohol gitu. Terus minum-minuman yang berkafein ya, yang tinggi gitu. Terus juga bisa dari kondisi atau penyakit tertentu seperti ya GERD gitu. Jadi emang dispepsia tuh masuk ya GERD masuk di situ karena semua mencakup sindrom gitu, beberapa kumpulan gejala gitu. Bisa juga dari gangguan pankreas, terus di saluran empedu seperti pankreatitis, terus juga radang lambung, gastritis, itu masuk dalam sindrom dispepsia Dispepsia. semua, iya gitu. Jadi penyebabnya ini justru yang memang menjadi Iya. gaya hidup, terutama Iya. milenial Iya. saat ini ya Iya, dok ya. iya. Oke, jadi Tapi yang paling banyak wanita ya. wanita. Oke.
Apalagi wanita yang sekarang Iya, pada iya, doyan seblak ya dok iya. ya. Harus Senang suka makan pedes. pedas, Iya, iya. senang makan pedas ya dok ya. Kopi, iya, Iya, oke. Nah, iya, apalagi gaya hidup milenial sekarang ya dok ya. iya, Lagi suka-sukanya nongkrong sambil iya, minum kopi ya dok ya. iya, Mungkin bukan hanya seminggu sekali, tapi iya, mungkin jadi sering ya dok ya, iya, menjadi satu gaya iya, hidup. iya, Oke, iya, jadi iya. ternyata hal-hal tersebut juga bisa memicu ya dok ya. Iya, itu pemicu yang sangat signifikan deh itu gaya hidup ya. Oke, ya dok ya. Jadi Iya, nih sahabat terus di rumah harus makin aware nih sama diri iya, sendirinya dok ya. iya, Harus makin sayang sama diri iya, sendirinya ya. harus menjaga benar-benar menjaga Oh, pola hidup, gaya hidup semuanya ya. oke. Makanan, minuman yang dikonsumsi juga stres, stres itu memicu asam lambung meningkat. Oke. Ya, apalagi orang yang kerja, wah ada deadline harus apa itu kan stres, atau anak yang sekolah kuliah gitu kan mau ujian atau segala macam itu memicu Memicu asam ya dok ya. lambung makin meningkat ya. Heeh. Tapi kan memang itu hal yang tidak bisa dihindari ya Iya, dok ya. Namun iya, mungkin bisa diminimalisir iya, ya dok ya. iya, Oke. iya, Nah dok, tadi kan Heeh. penyebabnya juga banyak banget ya dok iya, ya. Dan iya, memang gejalanya juga iya, emang iya, bisa langsung dirasakan ya dok iya, ya. iya, Nah, untuk cara pengobatinya nih dok, iya. apa aja nih yang bisa dilakukan gitu dok? Cara pengobatannya adalah mengubah pola hidup yang udah pasti harus pola makan sehat. Terus obesitas juga itu sebagai pemicu juga. Ya kan dengan obesitas kita semua dimakan, istilahnya senang makan kan gitu juga olahraga secara teratur, terus ngurangin stres, terus menghindari kebiasaan berbaring setelah makan. Jadi kalau malam usahain tidak makan terlalu malam gitu karena biasanya orang udah makan kalau malam pasti kan selanjutnya adalah Iya, tiduran. Nah itu langsung yang ngantuk dikurangi juga ya dok ya. ya. Juga harus obat-obatan antasida gitu. Antasida yang apa namanya untuk mengurangi ini ya, mengurangi apa kembungnya gitu. Itu. Lalu juga ada akupuntur gitu. Akupuntur. Ya, akupuntur sekarang sudah ngetren ya gitu. Dan juga akupuntur kita ada dokter spesialisnya, ada pendidikannya gitu, pendidikan akupunturnya, spesialis akupuntur di RSCM Oke, ya. jadi Ya. secara profesional juga Ya, udah ada ya dok ya. ya? Dan Oke. kita juga STR-nya STR spesialis akupuntur. Iya. Oke, jadi secara profesional dan Iya, legalitas iya, sudah dan udah udah ada ya dok diakui ya? ya, ya. Oke. Nah, tadi juga disebutkan bahwa cara pencegahannya ini adalah Ya. merubah gaya Iya, hidup ya gaya dok ya? hidup, pola makan. Pola Iya, makan, intinya iya, perilaku iya, yang perilaku hidup sehat harus sedap gitu ya. hidup yang sehat Iya, ya dok ya. iya. Oke, nah tadi juga disebutkan nih yang paling menarik nih dok ya, Iya. salah satunya adalah dengan terapi Akupuntur, akupuntur ya iya, tadi udah iya, disebutkan sama dokter. Nah mungkin iya. sahabat terus nih di rumah belum tahu nih dok, padahal udah nggak asing ya Iya, akupuntur iya, ini sebetulnya. iya, Cuman mungkin ada yang belum tahu dok, mungkin iya, boleh dijelasin iya. apa itu akupuntur dok? Akupuntur itu adalah cara pengobatan dengan memasukkan jarum, menusukkan jarum pada titik-titik tertentu di kulit untuk menghilangkan nyeri atau berbagai kondisi masalah kesehatan gitu. Jadi kita memakai jarum, ada yang pakai jarum, ada yang pakai akupunktur itu pakai cairan yang dimasukkan atau pakai laser, namanya laser punktur gitu. Oh jadi tidak selalu Iya, pakai tidak jarum selalu ya dok ya? jarum, iya, Oke. banyak macamnya, iya. Oke, nah untuk ininya sendiri dok, Iya. cara kerjanya dari akupuntur itu sendiri seperti apa sih dok sebetulnya? Mekanisme kerjanya jadi titik akupuntur kan daerah kulit yang berbeda ya sekitarnya, dia memiliki kapasitas dan potensial listrik yang tinggi gitu, serta tahanan listrik yang rendah. Jadi secara histologis titik akupuntur terdapat struktur yang dinyatakan sebagai neurovaskular hemolimpatik kompleks, terus dan terdapat jaringan persarafan yang lebih padat dari jaringan sekitarnya gitu. Jadi kalau kita nusukin di titik itu dia akan merangsang gitu, atau seandainya nyeri pain kita tusuk itu dia akan ada mekanisme kerjanya, jadi nyeri itu akan berkurang gitu. Oke, berarti langsung Iya. ke sarafnya dok Iya, ya? iya, Oke, kan iya. saraf itu saling terkoneksi Iya, juga ya dok iya, ya? Berarti iya. cara kerjanya juga bisa Iya, jauh lebih cepat ya dok iya. ya? Oke, nah dok, untuk sekali terapi akupuntur nih, waktu Iya. yang dibutuhkan itu berapa lama? Apakah setiap, maaf dok, setiap penyakit berbeda-beda atau Iya, setiap prosesnya Iya, bagaimana? semua terapi kita hampir sama ya. Jadi satu kali akupuntur itu kita
Kerjakan minimum 20 menit. Jadi biasanya antara 20 menit 30 menit. Kalau saya sih ngerjainnya sekitar 30 menit gitu. Apa namanya? Dan satu seri kita nggak mungkin akupunktur tuh ada apa? Nggak mungkin sekali ya. Iya, Dok. Jadi satu seri itu biasanya 12 kali 12 gitu. kali. 12 kali gitu. Seminggu dilakukan 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena efek akupuntur bertahan selama 3 sampai 4 hari. Hari keempat dia efeknya akan menurun. Makanya diadakan seminggu 2 kali gitu. Satu seri 12 kali. Oke, satu seri 12 kali Iya, ya, Dok ya. Dan iya. mungkin tiap pertemuan atau tiap terapi Iya, terus iya, dievaluasi juga iya, ya, Dok ya. iya. Oke. Nah, untuk terapi ini, Dok, Iya. bisa mengatasi penyakit apa aja nih, Dok? Selain Sebenarnya dispepsia? hampir semua Hampir semua. penyakit Oh, ya, oke, luar biasa. kayak saya di sini banyak Bell's palsy, stroke kayak gitu. Terus yang pasti dyspepsia yang banyak ya, low back pain, nyeri pinggang, punggung atau frozen shoulder, nyeri tangan kalau diangkat gitu, sakit kepala banyak lah itu. Oke, jadi terutama penyakit yang berhubungan dengan syaraf ini sangat Iya, membantu ya, Dok iya, ya? iya, Oke. iya, iya. Jadi bisa merangsang juga ya, Dok ya, Betul, iya, proses-proses betul, iya. penyembuhannya Iya, ya. betul, iya. Nah, untuk ini, Dok, kan sekarang lagi masa pandemi COVID-19 Iya, atau mungkin ada beberapa masyarakat yang memang terbatas dari segi Iya, iya. mobilitas fisik ya, Dok ya, Iya, iya. untuk pergi ke rumah Iya, sakit iya. ataupun mungkin Iya. emang apa namanya kondisi kesehatannya memang Iya, tidak mungkin untuk iya. datang ke rumah sakit. Iya. Nah, bisa melakukan apa ya? Mungkin akupuntur di rumah gitu, Dok? Bisa ya melalui dengan penekanan aja. Jadi contohnya kayak dyspepsia ya. Mm-mm. Maaf. Jadi kita lakukan terapinya kita di ini ya, tangan Iya. ya, tangan pergelangan tangannya ini kan ada garis. Mm-mm. Nanti dua cun tuh 3 jari di atasnya lipat tangan ini. Iya. 3 jari ini ada kita temu titik ya di tengah-tengah ini, kita tekan aja, tekan sampai beberapa menit ini untuk mengurangi mual muntah itu ini ya. Terus lalu di apa namanya pusat Pusar. pusar nanti sekitar namanya sekitar 4 cun itu sekitar 6 jari 6 di atas jari di pusar. atas pusar. Nanti kita tekan ini efektivitasnya bagus banget untuk nyeri ulu hati, ngurangin kembung gitu. Biasanya kalau perut yang keras kita tusuk itu cepet banget dia jadi lembek lagi ya gitu. Itu juga terus apa namanya Cusanli, kita pakai tusuk Cusanli itu ada di kaki ya. Pokoknya ada titik-titik di kaki, terus di tangan ini. Lalu di atas pusar itu yang utamanya itu aja. Terus lalu ini heku, jadi ini ada telunjuk ya di tengah-tengahnya. Ini jadi dibagi 2, ini tengah-tengahnya sekitar 1 senti di ininya kita tekan. Ini kita tekan gini. Ini bagus banget untuk mengurangi sakit kepala, untuk nyeri, untuk untuk juga lambung juga bagus ya. Mungkin itu aja yang maksudnya bisa dilakuin di rumah sebelum bisa datang ke rumah sakit ya, ke dokternya. Nah, itu biasanya untuk penekanannya itu berapa lama, Dok? Atau gimana senyamannya kita? Ininya aja biasanya hanya mungkin 1 menit aja, terus nanti dipindah ke tempat yang lain gitu. Oke. Dengan penenganannya yang cukup ya gitu. Oke. Ya. Jadi nggak terlalu kencang juga Iya, nggak terlalu iya. ini juga Tergantung ya, Pak, ya? nanti kalau seandainya itu lama-lama dengan penekanan kencang pun lama-lama berkurang sakitnya gitu. Jadi senyamannya kita Iya, juga, Dok, ya? iya. Oke, ada mungkin untuk lebih jelasnya sahabat Rusni mending langsung temui spesialis akupuntur ya, Iya, Dok ya, supaya iya. lebih jelas ya, Dok ya, titik-titik mana aja nih Iya, gitu iya. yang memang dapat ditekan Iya, ataupun iya. dapat lakukan di rumah Iya, ya. iya. Nah, Dok, pasti kan setiap terapi ada kayak kontraindikasi dan efek sampingnya nih, Dok. Betul, Untuk terapi iya. akupuntur sendiri, apa sih, Dok, efek samping dan kontraindikasi?
Efek samping dari akupuntur adalah biasanya tidak terlalu banyak ya. Biasanya hanya hematom di tempat tusukan, itu pun jarang sekali terjadi. Jadi kalau emang ada, kita lihat ada pembuluh darah di tempat titiknya itu, kita nggak akan tusuk. Jadi kita tusuk sebelahnya supaya nggak hematom. Dan itu juga jarang sekali ya terjadi, tergantung cara kita penusukannya ya. Terus juga apa namanya, efek sampingnya, kontraindikasinya juga, jadi gini, ada luka di titik akupuntur, kita nggak boleh ngelakuin penusukan di tempat yang adanya luka gitu. Terus juga pada ibu-ibu hamil ada titik-titik tertentu yang tidak boleh ditusuk gitu ya, jadi ada kontraindikasi tertentu gitu, tapi tidak yang bikin fatal atau apa gitu. Nah, untuk akupuntur ini berarti bisa dilakukan di setiap usia nih dok? Bisa. Iya. Biasanya kalau anak kita pakai laser. Jadi kalau anak autis kita lakukan pakai laser, karena anak kan juga nggak mau ditusuk. Dia takut pasti, apalagi yang umur baru 2 tahun, 3 tahun gitu kan, dia takut lihat jarum. Jadi kita pakai laser gitu kerjainnya. Jadi namanya laser punktur ya. Jadi untuk anak-anak dengan keterbatasan juga bisa dilakukan terapi akupuntur ini ya. Autis bagus banget, udah ada penelitiannya ya. Jadi bisa membantu juga ya dok ya. Luar biasa nih dok. Nah, untuk terapi ini kan salah satu terapi penunjang juga ya dok ya. Nah, boleh disatukan atau dibarengi dengan terapi medis lainnya nggak sih dok? Boleh. Karena kita biasanya emang kerjasama dengan dokter penyakit dalam, dokter saraf, mereka dokter-dokter yang lain memberikan obat seperti biasa. Kita kan tidak mengasih obat, jadi kita penunjang, jadi kita untuk memperbaiki ya fungsi pasien itu gitu. Boleh, masih boleh. Justru malah lebih membantu. Jadi kita kombinasi ya. Lebih mempercepat proses penyembuhan itu sendiri ya dok ya. Iya betul. Iya. Nah dokter, mungkin sebelum ditutup nih dok, mungkin bisa dijelasin nih ke sahabat Rusni di rumah mengenai akupuntur ini dok. Akupuntur itu adalah suatu tindakan yang bisa biasanya kita kerjasama dengan dokter lain, biasanya yang di rumah sakit. Jadi kita saling kerjasama untuk terapi suportif, terapi penunjang gitu. Biasanya kayak stroke gitu ya, saya kerjasama dengan dokter saraf. Jadi kita kerjasama jadi untuk menunjang supaya pasien itu lebih cepat bisa kembali jalan gitu, rangsangan saraf juga lebih baik gitu. Jadi tadi sudah digarisbawahi ya dok ya sejak awal bahwa spesialis akupuntur ini merupakan suatu tindakan profesional yang dilakukan oleh profesional ya dok yang memang sudah ada spesialisnya gitu ya, dan sudah legal juga ya dok ya. Jadi jangan ragu nih untuk sahabat Rusni untuk melakukan ataupun diterapi dengan menggunakan akupuntur ini ya dok ya. Karena memang sudah dok terintegrasi juga dan bermitra kita sudah banyak sekali akupuntur di Indonesia ya gitu, dan di luar negeri juga ini terapi yang sangat terkenal gitu. Di luar negeri juga sudah banyak sekali yang melakukan terapi akupuntur, bahkan universitasnya juga udah ada ya, banyak ya gitu. Jadi secara keilmuan juga memang sudah ada sekolahnya gitu ya dok ya. Nah dokter, baik, terima kasih dokter sudah mau hadir di acara ngopi dan penjelasannya luar biasa sekali. Nah Sobat Rusni, gimana? Udah tahu kan apa itu terapi akupuntur? Bagi Sobat Rusni yang melakukan terapi akupuntur, nggak usah khawatir dan nggak usah bingung. Sobat Rusni bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pelni untuk berkonsultasi dan memeriksakan diri bersama Dr. Farida setiap hari Selasa dan Jumat mulai pukul 10 pagi. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Rusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Dan untuk mengetahui informasi terupdate mengenai kesehatan dan penawaran menarik dari Rumah Sakit Pelni, Sobat Rusni wajib untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Farida atas informasinya. Terima kasih, luar biasa. Sama-sama. Salam sehat. Salam sehat.